Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man sara ala nahjihi wa ta'bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak walakal hamdu walakas syukur. Amma ba'du, Bapak Ibu para jamaah sekalian rahimakumullah, marilah kita selalu memperbarui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini di pertengahan Ramadan lebih kita bisa melaksanakan rangkaian ibadah. Mudah-mudahan apa dan yang akan kita lakukan selalu dan senantiasa mendapatkan kemudahan, ridho, serta diterima, dilipatkan dengan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita keluar dari madrasah Ramadaniyah dalam keadaan membawa predikat al-muttaqin insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para jamaah sekalian rahimakumullah, materi pada ceramah kali ini adalah berjudul keutamaan i'tikaf. Insyaallah kita sudah sama-sama memahami dan sudah sama-sama melaksanakan i'tikaf, terutama di bulan Ramadan dan terutama di 10 hari yang terakhir. Walaupun ada yang bisa melaksanakan secara penuh, ada yang sebagian tapi setidaknya kita sudah punya niat untuk melaksanakan i'tikaf. Apalagi insyaallah sudah ada banyak kemudahan saat ini setelah 2 tahun kita dilanda pandemi Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan waktu yang akan datang dengan lebih maksimal lagi insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, secara bahasa al-i'tikaf itu adalah bermakna al-habsu wal ihtibas, yang arti terjemahannya adalah memenjarakan atau menahan. Para ulama mengatakan habsun nafsi anit tasarrufat al-adiyat, yaitu menahan diri, memenjarakan diri dari perilaku-perilaku yang biasanya, yang pada umumnya. Jadi kalau pada hari-hari biasa atau pada tempat-tempat selain yang ditentukan yaitu di masjid kita melaksanakan aktivitas duniawi, nah pada saat kita i'tikaf itulah kita menahan diri kita. Jadi kata-kata atau terjemahan al-habsu wa al-ihtibas ini bisa dibaca dalam surat Al-Fatah ayat 25. Humul ladzina kafaru wa saddu 'anil masjidil haram wal hadya ma'kufan ayablugha mahillah. Mereka itulah orang-orang kafir yang menghalangi jalan untuk menuju ke Masjidil Haram dan menghalangi al-hadiyah, yaitu dam ataupun tebusan untuk sampai kepada tempat penyembelihannya. Ini adalah bercerita surat Al-Fatah itu diturunkan berkenaan dengan semacam hiburan kepada kaum muslimin yang terhalangi untuk melaksanakan umroh pada bulan Dzulqa'dah tahun 6 Hijriah. Mereka sudah siap dengan sekitar 1000 para sahabat dipimpin langsung oleh baginda Rasulullah SAW, tapi terhalangi tidak bisa masuk Mekah pada saat itu, terhalangi di tempat yang namanya Hudaybiyah. Nah, singkat cerita, pada saat
mereka perjalanan pulang itu dalam keadaan yang kecewa ya, maka turunlah surat Al-Fatah. Inna fatahna laka fathha mubina ya. Para sahabat bingung. Kita ini ya seolah-olah kalah dalam negosiasi, klausul-klausulnya juga memberatkan kepada kaum muslimin, tapi justru ada busyra, berita gembira yang diberikan Allah Ta'ala kepada mereka bahwasanya Allah akan memberikan kemenangan yang nyata, fathha mubina, yang ternyata tidak lama ya, hanya 2 tahun sesudahnya, tahun 8 Hijriah dan bulan Ramadan itu terjadinya, yaitu Fathu Makkah. Itu adalah karena kesabaran kaum muslimin, terutama Rasulullah SAW pada saat Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah itu ya. Kemudian, jamaah sekalian, secara istilah, i'tikaf itu adalah luzumul masjid biniyatin makhsusah li ta'atillahi azza wa jalla. Berdiam diri di masjid dengan niat yang khusus dalam rangka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an di antaranya penggunaan kata-kata i'tikaf ini, misalnya ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama dengan putranya Ismail ya, membangun, merenovasi bangunan Ka'bah, maka Allah memberikan perintah kepada mereka berdua, antahira baitiya lit-taifina wal 'akifina warruka'is sujud. Supaya mereka berdua ini membersihkan Baitullah untuk orang-orang yang tawaf mengelilingi Baitullah, kemudian wal 'akifina untuk orang-orang yang i'tikaf, warruka'is sujud dan orang-orang yang rukuk serta sujud di Masjidil Haram. Kemudian juga penggunaannya di antara rangkaian ayat-ayat tentang puasa, Al-Baqarah 187, yaitu wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Janganlah kalian menggauli istri-istri kalian pada saat kalian beriktikaf di masjid-masjid. Nah, inilah kurang lebih ya arti secara bahasa, yaitu al-habsu awil ihtibas, menahan diri ataupun memenjarakan tadi ya. Jadi ada kemiripan antara as-saum dan i'tikaf ini. Kalau as-saum adalah al-imsak, menahan diri. Kalau al-i'tikaf adalah al-habsu, memenjarakan diri. Jadi ada kemiripan dan memang faedah hikmah yang terkandung di masing-masing ibadah ini ada kemiripan, ada korelasi yang sangat dekat. Sedangkan secara istilah tadi adalah luzumul masjid, kita berdiam diri di masjid dengan niat yang khusus untuk taat kepada Allah Ta'ala. Jamaah sekalian, rukun i'tikaf ini ada sebagian ulama yang mengatakan 2 saja cukup, ada yang mengatakan 4. Yaitu kalau 2 adalah niat itu sendiri, kemudian rukun yang kedua adalah berdiam diri di masjid itu. Kalau kita tambah 2 lagi berarti al-mu'takif, orang yang melakukannya, serta tempatnya sendiri, al-mu'takaf fihi, yaitu masjid itu sendiri. Jadi para ulama dalam hal ini mereka sepakat bahwasanya i'tikaf ini hukumnya sunnah. Imam Ahmad mengatakan, saya tidak melihat perbedaan di antara ulama bahwasanya mereka ini mengatakan i'tikaf itu hukumnya masnunah, yaitu hukumnya sunnah, mustahabbah. Kecuali kalau memang i'tikaf itu adalah untuk nazar. Umar pernah mengatakan, wahai Rasulullah SAW, saya pernah bernazar dulu pada masa jahiliyah untuk beriktikaf di Masjidil Haram. Apakah saya harus menunaikan nazarnya? Kata beliau, iya, tunaikan nazarmu. Jadi kalau kita bernazar untuk iktikaf di masjid mana dan sudah terpenuhi apa yang menjadi hajat kebutuhan kita, misalnya kalau saya mendapatkan rezeki akan iktikaf di Masjid Nabawi, nah misalnya, amin ya, insyaallah ya, akan iktikaf di Masjidil Haram, nah maka dia umroh ke sana ya untuk mengunjungi Baitullah dan mengunjungi Masjid Nabawi, iktikaf di sana itu adalah memenuhi nazar. Tentang waktunya dalam hal ini para ulama beda pendapat.
Menurut jumhur ulama, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, itu adalah sa'atan. Sa'atan itu bahasa kita sesaat. Bukan semata-mata maknanya 60 menit, bukan ya. Kalau as-sa'ah dalam bahasa Arab 1 jam, betul ya. Tapi kalau sa'atan dalam bahasa fikih itu sesaat. Yaitu waktu yang tidak terbatas jumlah minimalnya. Ya pokoknya sesaat. Bahkan ada sebagian pendapat, kalau misalnya rumah kita, misalnya ya, seperti Dr. Aris itu misalnya, melewati, masuk sini, diangkat sendalnya sampai ke sana dengan niat iktikaf, itu ada yang mengatakan sudah masuk dalam kategori ibadah iktikaf, walaupun sesaat. Nah, tapi kita kan nggak se-ekstrim itu ya. Artinya sesaat ini, misalnya kita tadi sudah datang sebelum subuh ke sini, kemudian kita berdiam diri menunggu waktu subuh, dan sekarang menunggu waktu sholat syuruk, maka dengan niat khusus ibadah karena Allah, dan kita berdiam diri di masjid, maka kita sudah bernilai iktikaf. Sehingga ada sebagian masjid yang walaupun pro kontra ya, tapi ada tulisan kaligrafi misalnya, nawaitu al-i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala, itu saya kira ada sisi positifnya. Mengingatkan, oh ya, saya berada di masjid ya, oh saya berarti niat i'tikaf, walaupun hanya menunggu untuk sholat wajib, walaupun sesaat itu sudah masuk menurut jumhur ya. Sedangkan menurut mazhab Maliki, waktu batasan i'tikaf itu ada dua perbedaan. Kalau pendapat Maliki ini adalah sehari semalam. Ada yang mengatakan sehari saja, yaitu kalau sehari semalam berarti maghrib mulai tadi malam sampai dengan maghrib ya betul, kemudian sampai dengan maghrib berikutnya, itu sehari semalam. Tapi kalau satu hari saja berarti subuh seperti ini sampai dengan maghrib nanti. Itu mazhab Maliki yang mensyaratkan sehari semalam, paling tidak waktunya seperti itu. Jadi kita fleksibel dalam hal ini. Kalau kita diberikan kelonggaran, tidak ada tugas-tugas yang lainnya, maka bisa dilaksanakan satu periode, yaitu 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dan bisa dilaksanakan pada saat malam-malamnya paling tidak, ataupun juga pada saat paling tidak malam-malam ganjil. Tapi karena kita ada khilaf dalam hal mulainya Ramadan, kapan kita malam ganjil, malam genap, ya berarti setiap malam saja kita berusaha untuk mendapatkan fadilah iktikaf di masjid supaya mendapatkan Lailatul Qadar. Jamaah sekalian, ada hal yang penting yang ingin saya sampaikan tentang faedah ya sebelum kita ke utamaan ya. Faedah ataupun buah daripada iktikaf. Bahwasanya inti substansi daripada ibadah-ibadah yang kita lakukan itu adalah amalul qalbi, yaitu perbuatan hati. Jadi poros daripada ibadah itu yang penting adalah aktivitas hati. Sehingga usul ibadah itu sebagian para ulama akan merumuskan ya, prinsip-prinsip ibadah itu adalah al-hubbu atau al-mahabbah, cinta. Kemudian ar-roja, harapan. 3 al-khawf itu adalah kecemasan, yaitu pesimisme. Nah 3 ini kan perbuatan hati semua. Kecintaan, harapan, kemudian kecemasan ini kan perbuatan hati semua. Itu adalah asas pondasi dilaksanakan sekian banyak ibadah. Nah sementara jemaah sekalian, posisi hati ini sangat strategis. Kalau diibaratkan dalam sebuah pemerintahan, hati ini adalah presidennya, kepala negara sekaligus kepala pemerintahannya. Kalau hatinya baik, seluruh tubuhnya baik. Kalau diibaratkan pasukan, hati ini panglimanya. Sementara anggota tubuh yang lain itu adalah ya tentaranya. Maka di dalam hadis yang sudah sangat kita hafal, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah sesungguhnya dalam fisik kita itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Kalau segumpal daging ini baik, maka seluruh anggota tubuh kita baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau rusak segumpal daging ini, maka seluruh tubuh menjadi rusak.
Kalau pimpinan kepala negara kita, kepala pemerintah kita itu baik, insya Allah seluruh rakyat akan jadi baik. Dan begitu pula sebaliknya. Maka posisinya strategis seorang pemimpin ya. Nah itulah hati. Nah jemaah sekalian, fungsi ataupun faedah daripada itikaf itu adalah bagaimana kita mengkondisikan hati. Hati ini terkotori oleh al-malhiyat wa syawagil ad-dunyawiyah. Segala yang kaitannya dengan hal yang melalaikan kita. Kesibukan-kesibukan dunia. Itulah yang bisa mengotori hati manusia. Apa saja? Al-malhiyat, syahwat ya. Keinginan-keinginan itu. Yang kalau disimpulkan ada syahwatul kalam wa syahwatul farji. Kalau itu kesimpulannya, yaitu syahwat dalam hal pembicaraan dan syahwat perut, syahwat farji ya, syahwat batin juga ya. Jadi ada syahwat perut, yaitu makanan ya, minuman, kemudian juga kaitannya dengan farji adalah kaitan penyaluran syahwat ya, syahwat kepada hubungan lawan jenis dengan istri masing-masing itu. Inilah yang bisa mengotori hati kita kalau tidak kita kendalikan. Demikian pula yang kaitannya dengan fudulus suhbah. Kita berlebihan dalam hal bergaul. Kemudian fudulul kalam, kita berlebihan dalam hal bicara. Kemudian fudulun naum, berlebihan dalam hal tidur. Hal-hal inilah yang bisa mengotori hati kita ini. Nah, sebagian sudah di cover ataupun dikasih solusi dengan ibadah puasa. Tadi sudah kita sebutkan, puasa ini kan memiliki mana imsak. Imsak itu menahan. Al-imsaku anil mufattirat. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Yang intinya adalah makanan, minuman, serta jima. Nah, itu bisa kita berikan solusi hati dari racun yang mengotorinya, berupa makanan yang berlebihan, minuman yang berlebihan, serta jima yang berlebihan, itu dengan puasa, terapinya atau solusinya. Nah, sedangkan yang kaitannya dengan fudulus suhbah, berlebihan kaitannya dengan pergaulan, persahabatan, pertemanan, kemudian fudulul kalam, berlebihan dalam hal pembicaraan, fudulun naum, berlebihan dalam hal tidur, itu solusinya, terapinya adalah dengan cara iktikaf. Nah, jadi ini kaitannya antara kebersihan hati yang menjadi modal utama dalam setiap ibadah kita itu, kemudian hati ini sangat rawan untuk terkotori dengan hal-hal yang melalaikan dari kesibukan-kesibukan dunia, dan yang intinya untuk memberikan solusi dari masalah-masalah racunnya hati, diantaranya dengan as-saum, dengan puasa, dan dengan iktikaf. Jadi iktikaf ini waktunya kita untuk menghindari dari paling tidak 3 macam itu. Yaitu fudulus suhbah. As-suhbah yakni al-mukhalatah. Jadi berlebihan dalam hal bergaul ya, dalam hal bersahabat. Kita boleh bergaul untuk tujuan dakwah dengan segmen semuanya. Semuanya silahkan. Tapi kalau terlalu berlebihan, maka akan memberikan dampak-dampak negatif kepada kita. Minimal kita membiarkan kemungkaran yang dilakukan oleh teman-teman kita yang kalau sudah akrab, kita nggak enak kalau menghalanginya dari kemungkaran ya. Itulah dampak daripada pergaulan yang luas. Kemudian kelebihan dalam hal pembicaraan dan juga dalam hal tidur. Sehingga kalau kita niat iktikaf, dihindari 3 macam ini. Jangan sampai kita sudah niat iktikaf, kemudian satu geng, misalnya anak-anak muda ya, satu kelompok, tapi pindah ngobrolnya dari warung kopi ke masjid misalnya ya. Ngobrol terus dari awal sampai akhir, Masya Allah ya. Ini berarti fadilah itikafnya hilang ya. Pahalanya insya Allah masih ya. Tapi fadilah inti, faedah, hikmah tadi hilang. Kita menghindari pergaulan luas, menghindari pembicaraan, tapi kita pindahkan ke masjid. Itikaf tapi tidur terus, mulai datang, habis isya sampai menjelang sahur tidur terus, Masya Allah ya. Ini hilang fadilahnya. Nah, jadi kalau pada saat dulu, biasanya para sahabat dan suka Nabi SAW kalau sudah masuk masjid, itu mereka membuat kemah-kemah kecil. Mu'takaf ya, mereka membuat tempat-tempat iktikaf kecil. Yaitu
ada di sini di pojok-pojok begitu karena fokus di situ untuk itu tadi, untuk konsentrasi kepada Allah Ta'ala. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan substansi inti daripada itikaf adalah qat'ul alaqah anil khalaik wal ittisalu bil khaliq. Nah, itu intinya. Ini kalimat penting ya. Kalau bawa alat tulis bisa ditulis ya. Jadi inti daripada itikaf adalah qat'ul alaqah. Memutus interaksi anil khalaiki dari makhluk-makhluk, dari kawan-kawan, dari teman-teman, wal ittisalu bil khaliq, dan berinteraksi secara khusus dengan al-khaliq Allah Azza wa Jalla. Nah, itu pada inti dalam masalah itikaf. Qat'ul khalaik, qat'ul alaqah anil khalaik wal ittisalu bil khaliq. Jadi kalau bisa misalnya dalam itikaf kita sudah niat 10 hari, HP ditinggalkan misalnya ya. Kalau baca Quran kan bisa mushaf langsung ya, itu lebih afdol ya. HP ditinggalkan atau alat komunikasi supaya dia bisa konsentrasi. Kalau misalnya ada pesan khusus bisa ke takmir misalnya ya. Kalau ini ada program itikaf ya 10 hari di sini, ya itu lebih baik dikumpulkan. Kalau ada perlu baru dihubungi ke panitia untuk minta HP-nya. Nah, itu untuk memutus hubungan. Karena kalau sudah pegang HP ini sudah banyak tarikan-tarikan ya untuk dibuka aplikasi macam-macam itu. Waktunya kalau untuk sekedar refreshing sebentar boleh, tapi kalau berlama-lama ini yang bahaya. Jadi itu adalah inti daripada iktikaf. Nah, jemaah sekalian, kenapa penting ya posisi iktikaf ini? Ada ya seorang ulama Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau dalam kitab yang terkenal Al-Hikam, itu di dalam klausulnya mengatakan begini, insyaallah ini kalimat yang masyhur sekali ya. Arif nafsaka minat tadbir. Ini juga kalimat penting ya. Istirahatkanlah dirimu dari mengurus dunia. Arif nafsaka minat tadbir. Istirahatkanlah dirimu dari mengurus dunia. Fama qama bihi ghairuka la takum bihi li nafsik. Fama qama bihi ghairuka, sesuatu yang sudah diurus, yang sudah dilakukan ghairuka oleh selainmu, yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengurus urusan kita. La takum bihi li nafsik, jangan kamu ikut intervensi. Ini kalimat yang sangat mendalam. Terjemahan saya tidak mewakili kedalaman dari makna hikmah ini ya. Kitab Al-Hikam itu kitab yang kumpulan hikmah dari Ibnu Athaillah As-Sakandari ya. Arih nafsaka minat tadbir fama qama bihi ghairuka la takum bihi li nafsi. Istirahatkanlah dirimu dari mengurus dunia, karena sesuatu yang sudah diurus oleh Allah itu kamu nggak usah ikut intervensi. Ini kedalaman makna yang luar biasa ya, ketawakalan kita yang luar biasa. Kadang-kadang kita cemas dengan urusan dunia, bagaimana soal menggaji pegawai, bagaimana nanti kalau mengurus ini, mengurus itu, kalau saya tinggalkan anak istri saya bagaimana, macam-macam ya. Itu kita pusing untuk ngurus ikut dalam hal duniawi itu ya. Maka pada saat-saat tertentu kita arih nafsaka, istirahatkanlah dirimu dari segala macam urusan 24 jam dalam dunia itu. Kita serahkan pada zat yang maha mengatur urusan kita tentang masalah dunia. Dulu ada seorang yang datang kepada Ali bin Abi Thalib yang saat itu menjadi seorang khalifah. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib didatangi orang yang sumpek. Jadi dia urusannya menjadi banyak dan dia galau. Al-humum, kesedihan. Ya, maka dia datang curhat kepada pemimpinnya. Inilah luar biasa ya. Pada zaman dulu tidak ada sekat antara rakyat dan pimpinannya. Rakyatnya ada masalah datang kepada khalifahnya, kepada Amirul Mukminin ya. Mungkin kalau sekarang kita ada masalah datang ke presiden, mungkin begitu ya. Masya Allah, dulu nggak ada sekat. Konsultasi curhatnya kepada pimpinan tertinggi langsung. Nah, wahai Amirul Mukminin, kata beliau ya, ada kesedihan-kesedihan yang saya susah untuk menghindar darinya. Maka Khalifah Amirul Mukminin Ali ini orang kan cerdas luar biasa. As'aluka so'ala ini.
Aku bertanya kepadamu tentang dua poin. Jawablah nanti ya. Hal ta'ti fid dunya biqadayaka. Kamu waktu dulu lahir ke dunia, itu apakah membawa masalah-masalahmu itu? Dia jawab enggak ya. Ya tentunya tidak ya. Kita lahir enggak membawa apapun, bahkan baju juga enggak bawa kita ya. Disunat pun juga belum ya. Kita enggak bawa apa-apa, enggak bawa masalah apa-apa. Baik, pertanyaan kedua, apakah pada saat kamu meninggalkan dunia, masalah-masalahmu itu kamu bawa ke kuburan nanti pada saat mati itu? Dia jawab tentu tidak. Masalah kaitannya dengan ini itu urusan dunia itu saya tinggalkan, tidak saya bawa ke mati. Nah kata Ali bin Abi Thalib, bagaimana kamu bisa dirisaukan menjadi galau dengan sesuatu yang dulu tidak kamu bawa di dunia dan tidak mengikuti kamu saat mati nanti? Masya Allah, luar biasa jawabannya ya. Maka menjadi pelong orang ini. Terus nasihatnya panjang lebar ya. Kamu jangan risau ya. Dengan urusan dunia ada kalimat yang penting ya. Ibtasim, tersenyumlah. Fariskuka maksum. Rizkimu itu sudah terbagi, tak usah khawatir. Wa qadruka mahsum. Nah, takdirmu itu sudah ada yang ngatur, sudah diatur. Ini kalimat bagus sekali ya. Rizkuka maksum, rizkimu itu sudah terbagi, nggak mungkin tertukar satu dengan yang lain. Wa qadruka mahsum. Takdirmu, apa yang sedang, ya apa yang akan terjadi itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, nggak usah kita risaukan. Nah, kata beliau ini juga bagus sekali. Ahwalud dunya la tastahiqul humum. Urusan-urusan dunia, kondisi dunia itu tidak layak untuk dijadikan sebagai sebab kegalauan. Li'annaha baina yadayil hayyil qayyum. Karena urusan dunia itu sudah diatur, di-cover oleh zat yang maha hidup, yang maha mandiri, al-qayyum, yang independen, yang tidak butuh kepada yang lain. Allah Subhanahu wa taala. Urusan dunia sudah diatur oleh Allah Ta'ala, nggak usah dirisaukan. Ahwalut dunya la tastahiqul humum li'annaha baina yadayil hayyil qayyum. Masya Allah, luar biasa. Yahyal mu'min baina amroini. Seorang mukmin itu hidup antara dua kondisi. Yusrin wa usr, antara kesulitan dan kemudahan. Wa kilahuma nikmatun in aikona, kalau dua-duanya itu nikmat kalau dia bisa meyakini. Apa itu? Kalau dia berada dalam kemudahan, maka di balik kemudahan itu ada rasa syukur. Wa jazillahu syakirin, dan Allah memberikan pahala kepada orang-orang yang bersyukur. Dan kalaupun yang dihadapinya itu adalah kesulitan, maka di baliknya ada kesabaran. Dan Allah mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu tidak ada pahalanya kecuali tanpa batas. Pahalanya tidak ada batas, unlimited. Syukur itu dibalas Allah Ta'ala. Sabar apalagi, tidak ada batasannya. Masya Allah. Jadi nggak ada yang perlu dimasalahkan. Kesulitan di dalamnya, di baliknya ada kesabaran. Kemudahan di baliknya ada rasa syukur. Apalagi sesudah itu, ya nggak ada. Maka ibtasim, tersenyumlah dalam menghadapi dunia ini. Masya Allah ya. Inilah urusan-urusan yang kaitannya dengan dunia, tidak menjadikan kita galau, tidak menjadikan kita sumpek. Kita serahkan pada zat yang maha mengatur. Dan kita jadikan sarana itikaf tadi sebagai sarana untuk mengendalikan jiwa kita ya, supaya sibuk dengan urusan-urusan akhirat, istirahat dari dunia. Imam Syafi'i rahimahullah dalam beberapa hikmah menyampaikan ya, ada pesan yang juga penting ya. Beliau katakan begini, sahibtu as-sufiyah walam astafid illa harfaini. Aku pernah bergaul dengan orang-orang sufi dan aku tidak mendapatkan faedah dari mereka kecuali dua kalimat saja. Dua hikmah yang aku dapatkan dari pergaulan dengan orang-orang tasawuf, orang-orang sufi itu. Yang pertama adalah al-waktu saifun. Ini kalimat yang juga masyhur ya. Waktu itu seperti pedang. Illam taqta'hu qata'a. Kalau kita enggak memutus waktu itu maka akan
memutusmu. Jadi itulah waktu ibarat pedang. Kalau kita nggak memanfaatkannya, maka kita ditelan, dimanfaatkan waktu itu nggak tanpa sadar. Yang kedua, kaitannya dengan tema kita adalah nafsuka insyagholat tahabil haqqi wa illa tushghiluka bil batil. Jiwamu itu kalau kamu alokasikan, kalau kamu sibukkan dengan kebenaran, kalau tidak, maka dia akan menyibukkanmu dalam hal kebatilan. Nah, jadi sama sekalian, jiwa kita, kalau kita nggak sibukkan, tidak sibuk dengan tilawah Al-Quran, tidak sibuk dengan ibadah, tidak sibuk dengan zikir, tidak sibuk dengan sedekah, tidak sibuk dengan amal soleh, maka jiwa kita itu akan disibukkan dengan urusan-urusan kebatilan, urusan-urusan yang kaitannya kemungkaran itu. Tinggal kita mau memilih yang mana ya. Apakah di Ramadan ini kita masih sibuk dengan urusan dunia yang tidak ada hentinya. Kalau anak-anak muda dari satu game ke game yang lain, dari satu pertandingan ke pertandingan yang lain, itu nggak ada hentinya. Kalau anak-anak muda kita, jiwanya, hiburannya, kebahagiaannya itu terletak pada main game, pada hiburan-hiburan yang seperti itu, maka dicabut kebahagiaannya dari pelaksanaan ibadah. Ladzatul ibadah, kelezatan ibadah itu dicabut oleh Allah Ta'ala karena dia tertambatkan oleh dunia-dunia seperti itu. Maka dia nggak konsentrasi lagi, nggak bisa khusyuk lagi kalau tilawatul Quran, tidak bisa konsentrasi lagi untuk sholat tahajud, karena begadangnya untuk urusan-urusan dunia. Seperti itu, jiwa kita kalau tidak tersibukkan oleh kebaikan, maka akan menyibukkan kita dengan urusan-urusan dunia yang batil itu. Na'udzubillah min dzalik ya. Jadi kembali kepada masalah iktikaf ya, ini sesuatu yang mustahab, yang sangat dianjurkan, dan terutama pada saat kita masuk pada 10 hari yang terakhir. Ada beberapa kesimpulan ya yang kita ambil dari ceramah ini, dari fadilah ibadah iktikaf adalah yang pertama, bahwa orang yang rajin iktikaf, insya Allah dia termasuk di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang nantinya dinaungi pada hari kiamat, tidak ada naungan kecuali naungan Allah Ta'ala. Di antaranya apa? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya tertambat dengan masjid-masjid. Masya Allah ya. Ini busyra, berita gembira untuk para takmir masjid yang dengan ikhlasnya, kesungguhannya mengurus masjid. Insya Allah sebagai wasilah untuk mendapatkan naungan pada hari kiamat nanti. Pada panitia-panitia apapun ya, event-event apapun, para generasi mudanya, remas-remasnya, hatinya tertuju, tertambat kepada masjid. Maka insya Allah satu di antara 7 golongan yang mendapat naungan pada hari kiamat. Dan kita iktikaf, itu hati kita tertambat pada masjid-masjid. Maka insya Allah masuk dalam 7 golongan ini. Yang kedua adalah bahwa orang yang iktikaf itu, di antara niat yang perlu kita perhatikan adalah dia mendapatkan fadilah, menunggu waktu sholat yang akan datang. Dan fadilahnya banyak ya. Yaitu di antaranya dia mendapat doa baik dari para malaikat. Ada sebuah hadis riwayat Muslim, ahadukum ma qa'ada yantadhirus sholata fi sholatin ma lam yuhdith. Seseorang apabila dia duduk di masjid menunggu waktu sholat, maka seolah-olah dia itu fi sholatin, berada dalam sholat, ma lam yuhdith, selama dia tidak batal. Jadi dijaga wudunya ya. Selama dia tidak batal, maka menunggu waktu sholat seperti kita ini insya Allah juga menunggu waktu sholat. Selama itu maka seolah-olah dia berada dalam sholat. Tad'ulahul malaikah. Para malaikat mendoakan kebaikan kepadanya. Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah berilah ampun kepadanya dan berilah rahmat, kasih sayang kepadanya. Masya Allah. Doa malaikat ya. Malaikat yang tidak pernah bermaksiat, ketika berdoa maka doanya mustajab. Insya Allah. Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Jadi doa malaikat kepada Allah Ta'ala supaya orang-orang ini mendapatkan maghfirah, mendapatkan rahmat, itu didapatkan oleh siapa? Yaitu oleh orang yang duduk di masjid menunggu waktu sholat. Dan kita iktikaf kan seperti itu. Niatnya dari sholat ke sholat kita tunggu, kita merindukan
datangnya sholat-sholat tersebut. Kemudian yang ketiga, la yazalu ahadukum fi sholatin madama fi musallahu yantadiru sholat. Seseorang itu tercatat masih terus berada dalam sholat selama berada di musolanya, berada di tempat sholatnya untuk menunggu sholatnya. Jadi selama dia berada di tempat sholatnya masing-masing, maka dia termasuk dicatat sebagai orang yang selalu sholat. Yang keempat adalah insya Allah dia mendapatkan Lailatul Qadar. Insya Allah. Jadi dalam hadis dikatakan taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar ini pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, hadis muttafaqun alaih. Sehingga ada hadis lagi yang menyampaikan kepada kita semuanya, karena Rasulullah SAW idza takhala al-ashr al-awakhir min Ramadan, adalah beliau pada saat sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, syatta mi'zarahu, beliau mengencangkan sarungnya. Ini kinayah kiasan daripada menghindari jima. Artinya beliau serius ya. Pada saat masuk 10 hari terakhir, wa ahya lailahu, menghidupkan malamnya, wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Ini kebiasaan beliau pada saat berada di 10 hari yang terakhir. Ada juga hadis lain, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashr awakhir min Ramadan. Adalah beliau sallallahu alaihi wasallam itu beriktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, hatta tawafahullahu, sampai Allah mewafatkan beliau. Ini hadis sahih Bukhari Muslim ya. Az-Zuhri rahimahullah mengatakan, ajaban lil muslimin, saya heran dengan orang-orang muslimin. Tarakul i'tikaf, mereka ini meninggalkan i'tikaf. Padahal sejak Rasul datang ke Madinah sampai meninggal itu beliau tidak pernah meninggalkan i'tikaf. Itu pernyataan dari Az-Zuhri ya. Jadi pada saat beliau, terutama Ramadan ya, itu tidak meninggalkan, kecuali ada riwayat begini ya. Jadi beliau pernah meng-cancel i'tikafnya itu di 10 hari terakhir, karena beliau pada saat i'tikaf, kemudian besoknya itu di antara istri beliau adalah Aisyah minta izin, ya Rasulullah, saya izin untuk beriktikaf di Masjid Nabawi. Ya silakan. Nah, jadi Rasulullah ada kemah kecil, maka Aisyah pun juga mendirikan kemah kecil. Saat mengetahui Aisyah itu mendirikan kemah kecil, istri yang lain yaitu Hafsah binti Umar itu iri ya. Ada Aisyah binti Abi Bakar itu mendirikan kemah kecil untuk iktikaf, Hafsah juga iri. Istri-istri yang lain juga sama. Mereka mendirikan tapi tidak ada izin dulu kepada Rasulullah SAW. Sehingga ketika pagi hari, Rasulullah baru tahu ada kemah-kemah kecil seperti itu. Tanya kepada para sahabat, ada apa ini? Kata para sahabat, ini para ummahatul mukminin mendirikan kemah-kemah kecil di pelataran dalam Masjid Nabawi. Jadi Masjid Nabawi di dalamnya itu ada seolah-olah ada halamannya. Jadi Masjid Nabawi di dalamnya sampai sekarang juga dibiarkan, yaitu terbuka atasnya, kalau sekarang ada payungnya ya. Itu dulu didirikan kemah-kemah kecil oleh umatul mukminin. Maka beliau perintahkan supaya dibongkar kemah-kemah itu. Ini enggak ada, saya belum membaca penjelasan dari para ulama ya. Kenapa beliau memerintahkan seperti itu? Bisa jadi mungkin karena tidak sangat dianjurkan ya bagi wanita-wanita ya tentang iktikaf wanita di masjid. Ya ini memang ada khilafiyah. Kalau aman dari fitnah silahkan. Tapi kalau misalnya wanita itu apakah boleh iktikaf di musolanya rumah masing-masing, ini ada khilafiyah. Pendapat dari Abu Hanifah serta Imam Syafi'i qaul qadim, pendapat beliau yang lama itu boleh wanita-wanita iktikaf di musolanya masing-masing. Itu menjadi pengganti daripada iktikaf di masjid yang resmi seperti ini. Jadi boleh ada dispensasi, terutama era kemarin, era pandemi itu ya. Tapi pendapat jumhur mengatakan tetap harus ke masjid, kecuali kalau ada udzur, maka dia ya di rumahnya masing-masing. Ada yang bertanya waktu saya ngisi kajian itu, bagaimana solusi bagi wanita yang haid untuk mengisi 10 hari terakhir Ramadan? Apakah boleh menunda ke haidnya itu dengan minum obat dan lain-lainnya ya? Saya bilang ya tidak perlu ya, kalau bukan untuk urusan yang sangat urgen, apakah itu haji ataupun umroh, gak perlu ya, karena itu akan mengganggu sirkulasi atau hormonnya ya. Kalau dia di rumah, maka ibadah yang bisa dilakukan kan bisa yang lainnya ya. Tidak harus iktikaf di masjid, bisa dengan zikir, dengan doa dan lain sebagainya.
Termasuk di antara solusi para ulama adalah dalam hal membaca Al-Quran tapi bukan lewat mushaf yang resmi, tapi bisa mushaf yang terjemah atau juga di aplikasi HP, itu sebagian mengatakan menjadi solusi bagi wanita-wanita yang sedang berhalangan. Jadi kembali ke tadi, beliau pernah menunda pelaksanaan iktikaf tadi di 10 terakhir, kemudian ditunda di bulan Syawalnya. Itu pernah terjadi, ya Allah a'lam bagaimana takwil daripada para ulama tentang kisah seperti itu. Jadi jemaah sekalian, inilah yang bisa kita lakukan ya untuk mencari Lailatul Qadar yang fadilahnya sama-sama kita tahu khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan, kurang lebih 83 tahun lamanya ya. Kemudian jemaah sekalian, iktikaf itu juga bisa menjaga kita dari perbuatan maksiat ya. Insya Allah kalau kita berada di masjid, kondisi hati kita tenang, untuk melakukan maksiat itu insya Allah sudah terhindarkan lah insya Allah ya. Kita sudah terproteksi, berada di tempat yang suci, berada di dalam iktikaf dengan ibadah-ibadah yang mahdoh seperti itu, insya Allah kita jauh dari maksiat. Kemudian yang keenam adalah membiasakan hidup sederhana, kemudian zuhud, tidak tamak kepada dunia. Ada sebagian hikmah yang bisa kita ambil ya dari saudara-saudara kita di jamaah tabligh yang mereka itu sering ya melakukan jaulah, melakukan khurus dan sebagainya dari masjid ke masjid yang lain ya. Masya Allah ya, luar biasa hikmah yang bisa kita dapatkan. Di samping mereka hatinya tertambah dengan masjid, ada satu hal yang penting adalah meninggalkan identitas keduniaan. Siapapun dia, apapun pangkatnya, itu tidak ditonjolkan, tidak membawa pangkatnya masing-masing. Yang jenderal, polisi, tentara juga dia identitasnya ketika berada di masjid iktikaf ya sama-sama. Yang direktur BUMN, direktur perusahaan besar, ketika di sini juga sama-sama. Pangkat, jabatan, golongan tidak ada di sini. Semuanya itu sama. Jadi inilah hikmah yang bisa kita ambil dalam iktikaf. Kita insya Allah terkondisikan dari jabatan-jabatan dunia. Nah, kemudian terakhir yang ketujuh adalah dengan iktikaf itu menjadi sarana bermuhasabah, sarana untuk mengevaluasi diri kita. Kita bermuhasabah, introspeksi pada diri kita dengan dosa-dosa yang sudah kita lakukan ya. Kemudian kita bertaubat kepada Allah Ta'ala dan perlinangan air mata, maka itu adalah hal yang sangat bagus yang perlu untuk kita manfaatkan pada saat kita beriktikaf. Ini saja jemaah sekalian, sebagai nasihat untuk diri saya ya. Saya tentunya banyak kekhilafan, banyak kesalahan dan tidak bisa melaksanakan ya semua yang saya sampaikan, tapi setidaknya dengan kita sampaikan, kemudian ada di antara antum yang melaksanakan, insya Allah kita pun juga akan mendapatkan pahala ya. Ad-dalu ilal khairi atau adda ilal khairi kafailihi. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan itu seperti orang yang melakukannya tanpa mengurangi pahala daripada yang melakukan sedikit pun. Insya Allah ketika kita sampaikan kebenaran bukan berarti kita sempurna ya. Kita semuanya sama-sama setidaknya ingin menjadi orang-orang yang soleh. Dan mudah-mudahan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat untuk orang-orang mukmin insyaallah. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.